Bab 2847. Tandus kuno. Di langit berbintang, sekelompok Master Gridchu bergegas menuju kota tandus perang di kejauhan. Mereka berlari sangat cepat dan tidak dapat dihentikan. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam muncul di kota tandus perang. Pria berjubah hitam memandang Master Gridchu yang bergegas ke arahnya dari kejauhan dan berkata dengan galak, "Pertahanan." Saat suara itu jatuh, Master yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tembok kota. Pada saat yang sama, teknik formasi menakutkan sudah diaktifkan. Kemudian, kekuatan mengerikan yang diaktifkan oleh teknik formasi meletus dari kota melonjak ke langit dan meledak ke arah kelompok Master Gridchu yang bergegas melewatinya. Tapi tidak ada rasa takut di mata para Master Gridchu itu. Pemimpinnya, Trenochu, tiba-tiba berteriak dengan marah, "Bunuh!" Saat suara itu turun, sosoknya bergetar dan langsung menuju ke langit di atas kota tandus perang, dan saat ini pria berjubah hitam berdiri di hadapannya. Trenochu menatap pria berjubah hitam, "Tandus perang, hari ini kita putuskan antara hidup dan mati." Pria berjubah hitam tandus perang mencibir, "Terserah kamu." Boom! Kedua orang itu tiba-tiba menghilang di tempat, dan saat berikutnya, suara keras yang mengejutkan terdengar langsung di langit di atas kota tandus perang. Pada saat ini, kelompok Master Gridchu juga mulai bertarung dengan para master di kota. Dalam sekejap, seluruh galaksi tak berujung mendidih. Di sisi lain, Senming melihat pertempuran di kejauhan dengan ekspresi yang sangat serius, sangat kuat. Robin mengangguk. Dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya di alam semesta tiada batas, itu benar-benar seperti main rumah-rumahan. Dan para master ini, entah dari Gridchu atau dari kota tandus perang, semuanya sangat menakutkan. Saat ini, penguasa tiada batas tiba-tiba mencibir, "Ini tidak berarti apa-apa, kalian belum pernah melihat pertarungan besar yang sebenarnya." Robin dan Senming menoleh melihat penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas terkekeh dan berkata, "Dulu saat ratusan negara adidaya berperang memperebutkan kota suci, baru bisa disebut spektakuler. Pertempuran itu cukup tragis, mayat di mana-mana, sangat tragis." Robin berkata dengan suara dalam, "Kota suci sekarang ada di tangan siapa?" Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, "Kota suci belum jatuh ke tangan siapapun." Inilah alasan utama kenapa hutan belantara kuno telah berperang tanpa henti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Senming melihat pertempuran berdarah di kejauhan. Gridchu juga ada di sini untuk bersaing memperebutkan kota suci. Penguasa tiada batas terkekeh, beraninya mereka melewatkan kota suci. Tujuan mereka di sini adalah untuk menerobos tandus kuno dan menemukan pijakan di tandus kuno. Setelah memantapkan diri di sini, mereka pasti memiliki lebih banyak peluang, dan dalam keadaan normal, mereka mungkin memilih untuk melekatkan diri pada negara adidaya tertentu dengan imbalan sumber daya yang lebih banyak. Senming berkata dengan suara yang dalam, "Gridchu begitu kuat, apakah dia perlu bergantung pada orang lain?" Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, "Setelah mempelajari lebih lanjut tentang tandus kuno, kalian akan tahu apa tingkatan yang dimiliki Gridchu di tempat ini. Ayo pergi. Aku akan membawa kalian melihat dunia yang besar." Setelah mengatakan itu, dia menuju ke kejauhan. Senming dan Robin saling memandang, lalu segera mengikuti. Di arena, pertempuran terus berlanjut. Kyoto. Di dalam menara kecil, meski baru 1 hari berlalu di luar, 10 tahun telah berlalu di dalam menara kecil. Selama 10 tahun, Quincy membantu Mile menerobos ke alam kosong pencerahan hati. Tentu saja efeknya juga ada. Bagaimanapun juga, Mile memiliki bakat dan pengertian. Yang kurang adalah waktu dan uang, sekarang dia memiliki keduanya. Berlatih tanpa memandang waktu.
10 tahun lagi telah berlalu. Selama 20 tahun, keduanya berkontak siang dan malam. Selain berlatih setiap hari, Miley juga berdiskusi seni bela diri dengan Quincy. Dan Quincy juga sangat berpengetahuan. Harus dikatakan tidak banyak orang yang lebih berpengetahuan dari dia. Apalagi Quincy memiliki banyak ide-ide fantastis, seperti saat menggunakan instan tak terkalahkan, memanfaatkan momen tak terkalahkan ini untuk mengaktifkan formasi teknik Tao dan formasi Tree Life secara bersamaan untuk melancarkan serangan terkuat. Tentu saja Miley mencobanya. Dan setelah mencobanya berkali-kali, hasilnya terbukti sepenuhnya efektif. Saat dia menggunakan ciri khas instan tak terkalahkan untuk sepenuhnya menghindari serangan balik dari dua teknik formasi. Tak hanya itu, mulai saat ini dia bisa menggunakan instan tak terkalahkan untuk menghindari segala macam serangan balik. Sederhananya, dia tidak akan mendapat serangan balik lagi. Dan dengan bimbingan dan bantuan Quincy, pencapaian pedang Tao miliknya juga meningkat pesat. Dia sekarang alam kosong pencerahan hati setengah langkah. Masih setengah langkah lagi. Di tepi danau, Quincy dan Miley berdiri. Quincy berkata dengan lembut, "Kamu masih memiliki satu kesempatan tersisa." Miley mengangguk. Dia kini sudah setengah jalan menuju alam kosong pencerahan hati, namun belum benar-benar mencapai alam kosong pencerahan hati, karena masih ada penghalang yang belum diterobos. Kurang sedikit lagi. Quincy tersenyum dan berkata, "Apa kamu tahu kenapa tingkatan alam ini disebut alam kosong?" Miley menggelengkan kepalanya. Quincy sedikit mengangkat sudut mulutnya, mengosongkan diri sepenuhnya, merangkul langit berbintang alam semesta, merangkul alam semesta segala sesuatu, lalu memahami alam semesta langit berbintang, memahami alam semesta segala sesuatu. Miley terdiam. Quincy memandang Miley, "Selama periode waktu ini, aku menemukan sesuatu." "Kamu tahu apa itu?" Miley sedikit penasaran. "Apa?" Quincy tersenyum, "Kamu bekerja keras dan mampu menanggung kesulitan. Bakat dan pemahamanmu juga luar biasa. Tapi kamu selalu dikalahkan selama bertahun-tahun. Kamu tahu kenapa?" Miley berkata dengan suara dalam, "Tuan Pena Kebenaran Agung bukanlah manusia." Tuan Pena Kebenaran Agung. Quincy tertawa, "Memang ada hubungan dengan dia. Tapi ada hubungannya dengan dirimu sendiri." Miley berkata, "Kenapa?" Quincy terkekeh dan berkata, "Di dunia kenapa hanya ada sedikit kultivator pedang yang kuat? Karena kultivator pedang terlalu keras kepala, pada dasarnya tidak tahu bagaimana beradaptasi. Dalam hal ini, jika tidak ada pendukung di belakang kultivator pedang, maka akan mati dini. Kamu tidak menyadarinya. Sepanjang jalan, musuhmu akan selalu lebih kuat dari kamu. Intensitas ini sebenarnya sangat tidak normal, tapi jika dipikir-pikir dari sudut lain, musuh-musuh ini bukankah kamu yang memprovokasinya?" Miley menggelengkan kepalanya, "Aku tidak setuju." Quincy berkedip, "Katakan." Miley berkata dengan suara dalam, "Menurutku Tuan Pena Kebenaran Agunglah yang mempermainkanku." Tuan Pena Kebenaran Agung. Quincy tertawa, "Kalau begitu kita tidak bahas masalah ini." Saat mengatakan itu, dia melihat ke kejauhan, kemudian berkata, "Kamu bermeditasi dan berlatih di sini dan memasuki keadaan relaksasi. Aku akan menunggumu di luar." Miley mengangguk, "Oke." Quincy tersenyum, lalu berbalik dan meninggalkan menara kecil. Di arena, Miley menoleh melihat laut di kejauhan. Setelah sekian lama, matanya perlahan tertutup. Tenang. Konsentrasi. Lambat laun, Miley mulai mengosongkan dirinya. Di luar menara kecil, Kyoto. Quincy datang ke pantai, Luffy sudah menunggu di sini. Quincy memandang Luffy, "Apakah kamu siap?" Luffy mengangguk, "Semuanya sudah siap, menunggu perintah Tuan." Quincy mengangguk.
Kali ini, Anyo muncul di hadapan Quincy dan Anyo berkata dengan suara dalam, "Ketua Pavilion, sekelompok Master Gritchu bergegas pergi ke alam semesta Guanxuan." Quincy sedikit mengernyit, bergegas ke alam semesta Guanxuan. Anyo mengangguk, "Menurut penyelidikanku, Gritchu meninggalkan alam semesta tiada batas karena penguasa tiada batas. Oleh karena itu, mereka sekarang menelan alam semesta Guanxuan, terutama Pavilion Xianbao kita. Mereka datang kali ini untuk menjarah kekayaan." Quincy bertanya, "Berapa banyak orang yang datang?" Anyo berkata dengan suara dalam, "Hanya ada 10 orang, pemimpinnya adalah alam kosong, 9 lainnya semuanya alam bencana tiada." Mendengar ini, Quincy menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Anyo membungkuk sedikit, lalu melangkah ke samping. "Pergi alam semesta Guanxuan. Siapakah yang memegang kendali alam semesta Guanxuan sekarang?" "Kuila. Kuila ada di halaman belakang Mile. Siapa di dunia ini yang bisa menghancurkan alam semesta Guanxuan?" Quincy berkata, "Biarkan saja." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. "Luffy, ikut aku." Luffy segera mengikuti. Di tempat, Anyo diam-diam menghilang. Alam semesta Guanxuan. Meski Mile sudah pergi, alam semesta Guanxuan kini berkembang sangat pesat dan semakin sejahtera. Di halaman, Kuila duduk membaca buku. Tidak jauh di depannya ada Ladia An. Ladia sedang duduk bersila di tanah, berlatih. Sejak Mile pergi, Ladia telah berlatih dengan Kuila setiap hari dan di bawah bimbingan Kuila, Ladia juga meningkat pesat. Saat ini, Savera tiba-tiba berjalan dari samping. Melihat Savera, Kuila meletakkan bukunya, lalu memandang Savera dan tersenyum. "Nona Savera, semuanya sudah diatur." Savera mengangguk. Dia sekarang adalah penguasa Tiandao, bertanggung jawab atas semua Tiandao di alam semesta Guanxuan dan sekarang, dia telah mengatur tempat untuk Tiandao. Di setiap dunia, ada Tiandao yang mengawasi. Bukan untuk mengawasi semua makhluk hidup, tapi untuk mengawasi Akademi Guanxuan. Skala Akademi Guanxuan kini semakin besar. Yang paling dikhawatirkan oleh Kuila dan Mile adalah korupsi internal Akademi Guanxuan. Oleh karena itu, pada awalnya mereka telah membentuk inspektorat untuk mengawasi Akademi Guanxuan, tapi ini tidak cukup. Oleh karena itu, Kuila mendirikan Akademi Tiandao dan Savera adalah kepala Akademi Tiandao. Akademi Tiandao berbeda dari akademi lain karena adanya Akademi Tiandao tidak berada di dalam akademi, bisa dikatakan independen dari akademi dan bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh Akademi Guanxuan. Namun, Akademi Tiandao hanya berhak mengawasi, bukan berpartisipasi. Savera duduk di depan Kuila dan berkata sambil tersenyum, "Nona Kuila, alam semesta Guanxuan berkembang sangat pesat sekarang, dan tidak lama lagi, ketertiban akan terbentuk dan pada saat itu tiba, seluruh alam semesta Guanxuan akan berbeda di alam semesta yang luas ini." Kuila mengangguk, "Aku harap begitu." Savera tersenyum dan berkata, "Urusannya sudah selesai, aku harus pergi juga." Kuila memandang Savera, "Pergi?" Savera mengangguk, "Dunia luar lebih luas, aku ingin keluar dan melihatnya." Kuila mengangguk sedikit, "Benar. Jaga dirimu, Nona Savera." Savera berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Nona Kuila, kamu juga." Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi, tetapi pada saat ini, belasan aura kuat menyapu Akademi Guanxuan. Savera mengerutkan kening dan menatap ke langit. Belasan master muncul di langit dan pemimpinnya adalah tetua berjubah hitam. Gritchu. Tetua berjubah hitam menunduk, penanggung jawab Akademi Guanxuan. Di bawah, Kuila tersenyum, "Aku." Tetua berjubah hitam memandang Kuila, "Menyerah atau mati, pilih." Setelah Kuila terdiam beberapa saat, dia berkata,
jika kamu ingin berbicara seperti ini, aku hanya bisa membuatmu terdiam. Suara itu jatuh. Puff. Tanpa peringatan apapun, kepala tetua berjubah hitam terbang keluar. Di bawah, Kuila terlihat tenang, tidak ada yang boleh pamer di hadapanku kecuali kakakku. Semua orang bersambung.